Sebelum menjabat, Habibie itu terkenal banget sebagai jenius di bidang engineering, terutama di penerbangan. Mungkin kalau ditanya, banyak yang cuma tahu dia pandai bikin pesawat. Tapi, tunggu dulu, kontribusinya untuk ekonomi Indonesia itu bagaikan superhero yang menyelamatkan dunia, tapi sayangnya, kurang dikenal oleh masyarakat. Jadi, mari kita gali lebih dalam. Dalam waktu yang super singkat, Habibie berhasil mengubah nilai tukar rupiah dari sekitar 17.000 per dolar menjadi hanya 7.000. Gila kan? Itu bagaikan magic trick, tapi di dunia ekonomi, dengan latar belakang krisis yang bikin kita semua pengen nyuruh uang untuk bersembunyi. Lanjut, Habibie mengambil alih kepemimpinan ketika ekonomi kita itu lagi berantakan parah, kayak kamar mandi setelah pesta. Dia berusaha memperbaiki kepercayaan publik yang merosot seperti anggota band yang ditinggal fans. Kebijakan yang dirilis pun fokus pada stabilisasi ekonomi nasional, kayak pelatih yang berusaha bikin timnya menang lagi. Reformasi perbankan itu dihajar habis-habisan melalui restrukturisasi bank-bank bermasalah. Beberapa bank yang udah gak bisa diselamatkan pun terpaksa ditutup, kayak waktu kita terpaksa menghapus semua pesan di grup yang udah gak aktif. Semua demi menjaga stabilitas sektor keuangan yang mirip dengan melakukan diet ketat. Lalu, lahirlah Bank Mandiri. Ini hasil penggabungan 4 bank pemerintah yang lagi seret-seretnya. Ini seperti menggabungkan 4 karakter dari anime favorit jadi satu untuk menciptakan superhero yang lebih kuat dan stabil. Karen banget kan? Nah, langkah kedua yang diambil Habibie adalah memisahkan bank sentral dari pemerintah. Ini kayak memberi izin kepada bank untuk berjalan sendiri tanpa harus diganggu orang tua, penting untuk mendapatkan kepercayaan internasional dan menjaga independensi dalam stabilisasi ekonomi. So, bank ini udah siap jadi dewasa. Pemisahan Bank Indonesia sebagai lembaga independen itu diadakan untuk menjadikan kredibilitasnya naik daun dan mengurangi pengaruh politik. Ini semua diundangkan pada tahun 1999, seolah-olah bank bilang, "Hei, aku bisa berdiri sendiri." Berlanjut ke negosiasi dengan IMF yang menghasilkan bantuan dana 43 miliar dolar. Ini kayak dapat hadiah dari orang tua untuk ulang tahun, tapi sebenarnya ini untuk pemulihan ekonomi. Gak hanya itu, ini termasuk penyelesaian utang perusahaan dan program sosial buat masyarakat miskin, jadi win-win solution. Presiden Habibie ini pahlawan, loh. Dia menolak pencabutan subsidi BBM dan listrik karena dia paham betul, daya beli masyarakat itu penting banget di tengah krisis. Kayak superhero yang bilang, "Tenang, aku akan melindungi kalian." Nah, selanjutnya ada pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ini jadi langkah penting untuk menjamin kebebasan pers tanpa campur tangan pemerintah, mendukung perkembangan demokrasi yang cerah, kayak matahari terbit setelah hujan. Pemilihan umum tahun 1999 itu menandai akhir dari monopoli Partai Golkar. Banyak partai politik baru muncul, seperti jamur setelah hujan, memberi suara untuk berbagai elemen masyarakat. Jadi, siapa bilang politik itu membosankan? Terakhir, Presiden Habibie juga berperan dalam memulihkan sektor swasta dengan bantuan dan program restrukturisasi utang. Banyak perusahaan strategis berhasil bangkit lagi dari krisis, seperti superhero yang bangkit dari kehancuran, siap untuk menyelamatkan hari.